Tanggal berapa coba Bapak Ibu? Tanggal berapa Pak Hakordianya? Tanggal berapa Bapak Ibu, ada yang tahu? 9 Desember, betul sekali. Karena diperingatinya 9 Desember ya, yang mana itu artinya adalah besok ya, peringatan Hakordia. Jadi hari ini mau ditanya spesial Hakordia. Sudah di bulan Desember tahun 2025. Sebentar lagi kita memasuki 2026. Nah, pagi ini kita mau sama-sama menyongsong 2026 dengan sebuah topik setiap ASN adalah agen perubahan yang berintegritas. Seperti apa sih ASN yang berintegritas? Sebelumnya saya mau kenalan dulu ya. Lupa, kelewat lagi. Nama saya Elok dari Lembaga Nasional Single Window. Kebetulan saya juga seorang penyuluh anti korupsi Dana Raca Kementerian Keuangan. Kita mau lanjut. New Year New Me. Biasanya kalau menyongsong tahun baru nih, memasuki tahun baru, kita suka bilang New Year New Me gitu ya. Perubahan yang baru nih gitu. Bikin sesuatu yang baru di tahun baru. Tahun baru biasanya jadi momen buat membuat resolusi-resolusi baru. Berbagai hal yang dibuat ya. Perbaiki, merapikan, menyegarkan niat bekerja, termasuk di dalamnya, karena pagi ini kita mau ngomongin integritas, jadi termasuk di dalamnya adalah memperbarui komitmen integritas kita. Nah, siapa di sini yang suka membuat resolusi-resolusi baru? Sangat sensitif sekali ini tombolnya ya. Siapa di sini yang suka membuat daftar resolusi baru di tahun baru nih? Setiap tahun baru boleh angkat tangannya yang suka bikin list di agendanya masing-masing, bikin resolusi tahun baru. Adakah yang suka membuat resolusi tahun baru? Atau resolusi setiap bulan? Atau resolusi setiap minggu mungkin? Ada yang ngatur. Gak pada ngaku nih, padahal diam-diam di rumah suka nih kalau mau memasuki tahun baru gitu ya. Di akhir tahun sudah bikin listnya. Kira-kira tahun baru mau memperbarui apa aja nih? Perbarui keuangan gitu ya, mau mulai nabung, bikin target baru. Perbarui apalagi ya? Aktivitas baru gitu kan, mau ikut kelas-kelas baru nih buat 2026 gitu kan. Kita mau lihat lagi, kita mau bikin daftar resolusi apa ya. Tahun baru ini jadi momen penting juga nih buat ASN ya. Kenapa jadi momen penting? Kita mau lihat ada 3 poin sederhana di sini. Jadi momen refleksi, kita biasanya akhir tahun menuju tahun baru, kita refleksi akhir tahun. Kalau di kantor-kantor biasanya ada juga yang suka menyelenggarakan refleksi akhir tahun untuk kantornya ya. Saya di LNSW itu juga ada, setiap akhir tahun kami mengadakan namanya refleksi akhir tahun. Jadi melihat kinerjanya sepanjang tahun seperti apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian jadi momen evaluasi, kita lihat lagi kebiasaan mana yang harus ditinggalkan, kebiasaan-kebiasaan yang kurang berintegritas mungkin sebelumnya gitu, atau ada hal-hal kecil yang mungkin kita tidak sadari tapi itu merupakan suatu hal yang kurang berintegritas ya kita tinggalkan. Kemudian juga jadi momen untuk riset komitmen, terutama di sini adalah komitmen untuk memperkuat integritas kita. Istilahnya ini kita restart semua, karena masuk ke tahun yang baru kita restart kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kurang baik kita ganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Nah, di sini ada 9 nilai anti korupsi nih teman-teman. Ada jujur, mandiri, peduli, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, adil dan berani. Tapi pagi ini kita spesial mau sorotin 4 poin aja nih. 4 poin yang paling dekat dengan kita sebagai ASN sehari-hari. Dan 4 poinnya ini yang sederhana aja. Jujur, tanggung jawab, disiplin dan berani. Seperti apa sih 4 poin ini dalam artian integritas itu? Jujur itu seperti apa? Nah, jujur ini adalah fondasi pertama. Fondasi pertama kepercayaan ASN. Jujur itu artinya adalah selaras antara apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan juga lakukan. Kemudian tidak menambah, tidak mengurangi. Nah, ini biasanya terjadi waktu di apa nih? Gosip-gosip ya. Biasanya ada satu kabar gitu ya. Harusnya kabarnya A, nanti nyampe ke yang lain tuh jadinya A plus gitu ya. Jadi A sampai Z bahkan kadang-kadang nih. Nah, jujur itu adalah berbicara sesuai dengan faktanya, tidak menambah, tidak mengurangi. Kemudian tidak mengubah fakta demi kenyamanan.
biar enak aja deh didengar, kita tambahin bumbu-bumbu sedikit gitu. Kayaknya nggak salah juga kok, gitu. Tapi sebenarnya melenceng sedikit dari fakta. Kemudian yang kedua tadi ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah komitmen pada amanah yang diberikan. Menyelesaikan yang sudah kita mulai. Ada satu pekerjaan yang diberikan, diselesaikan sampai tuntas. Kemudian menyampaikan hambatan tanpa menunggu ditanya. Kalau memang merasa ada kesulitan, kita sampaikan baik itu ke atasan ataupun juga ke teman kerja, supaya nanti dapat solusinya gitu, dapat masukan gitu kan. Jadi kita tidak tertutup dengan masukan, kita sampaikan kalau ada hambatan, bisa dapat masukan yang banyak, bekerja jadi lebih baik. Kemudian mengakui peran kita dalam keberhasilan dan kekeliruan. Jadi kalau memang ada kesalahan pun kita akui juga kesalahannya gitu. Jadi kita tidak kabur dari kesalahan. Kemudian tidak melempar kesalahan juga ke orang lain. Nah, selanjutnya tadi adalah disiplin. Kebiasaan yang membentuk reputasi. Disiplin itu kan kebiasaan ya. Kita ulang-ulang lagi kebiasaan yang baik. Disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap komitmen, misalkan komitmen datang pagi, komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai deadline-nya. Kemudian disiplin mengikuti peraturan, disiplin menjaga konsistensi kerja yang baik dan berbagai disiplin lainnya. Itu bisa membentuk reputasi kita jadi lebih baik lagi. Jadi nanti New Year New Me-nya adalah jadi seseorang yang reputasinya jauh lebih baik lagi, makin dikenal oleh orang lain jadi seseorang yang sangat baik. Siapa sih yang nggak mau dikenal sebagai orang yang baik gitu ya di mata orang lain? Kemudian yang selanjutnya adalah berani. Keputusan moral yang tidak selalu mudah ya. Berani ini kesannya gampang tapi sebenarnya dia tidak selalu mudah karena di pekerjaan itu kadang-kadang ada yang namanya hal-hal yang tidak sesuai aturan, apalagi kalau kita bertemu dengan pihak ketiga atau kalau di pajak namanya wajib pajak gitu misalnya ya. Nah, kita berani menolak hal-hal yang tidak sesuai aturan, entah itu gratifikasi atau apapun itu. Kemudian berani bertanya kalau instruksinya tidak jelas. Misalkan ada atasan memberikan instruksi, kita sebenarnya belum paham-paham banget nih, tapi seringkali ada juga yang suka iya aja dulu deh gitu. Iya aja dulu deh biar cepat gitu. Padahal kita sebenarnya belum paham gitu. Jadinya nanti pekerjaannya tidak bisa kita selesaikan dengan baik atau jadi lama gitu selesainya ya. Jadi kita berani bertanya kalau instruksinya kurang jelas. Kemudian berani mengingatkan kolega secara sopan. Kalau memang ada koleganya yang kira-kira terlihat sedikit ada kesalahan nih, mau ngomongnya tadi di bagian jujur ternyata dia ngomongnya tidak sesuai dengan fakta, ditambahin bumbu-bumbu pemanis gitu ya, kita ingatkan dengan baik, dengan sopan. Kemudian berani memilih yang benar dibanding yang nyaman. Kadang-kadang memang yang nyaman itu kan sedikit yang benar itu kan sedikit tidak nyaman ya, tapi kita berani memilih yang benar dibanding memilih kenyamanan. Nah, kita mau main games dulu nih sebentar.